Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang galaktosa 1-fosfat uridyl transferase. Sebelumnya akan kami jelaskan anggota kelompok 2, yaitu Arif Rahman Hakim, Atikah Dwi Oktageni, Ivana Putri, dan Winda Anissa. Pembahasan materi yang akan kami sampaikan dalam video ini, yang pertama, pengertian GALT, kedua, di mana terdapatnya GALT, ketiga, peran GALT dalam metabolisme, keempat, bahaya dari GALT dan cara pencegahannya, dan yang kelima, cara pengukuran GALT di laboratorium. Yang pertama, ayo kita masuk dalam pengertian GALT. Pengertian GALT. Galaktosa 1-fosfat uridyl transferase atau disebut GALT adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengubah galaktosa menjadi glukosa. Di mana terdapatnya GALT? GALT sendiri terdapat di hati. Senyawa galaktosa 1-fosfat uridyl transferase terletak di dalam tubuh, tepatnya di hati. Bagaimana dari reaksi ini GALT dapat berperan di dalam metabolisme kita? Ya, di hati galaktokinase akan mengkatalisis transfer gugus fosforil dari ATP atau adenin trifosfat untuk galaktosa, kemudian mensintesis galaktosa 1-fosfat dan menghasilkan ADP juga. Selanjutnya, reaksi ini dikatalisis oleh galaktosa 1-fosfat uridyl transferase dan menghasilkan glukosa 1-fosfat dan UDP galaktosa. Selanjutnya, untuk glukosa 1-fosfat akan dikonversikan menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan katalisis oleh enzim fosfoglucomatase. Ya, selanjutnya untuk UDP galaktosa akan terdapat siklik antara UDP galaktosa dengan UDP glukosa dengan bantuan enzim UDP glukos 4 epimerase. Ya, untuk perlu diketahui, konversi dari satu molekul galaktosa untuk 2 molekul pirufat menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH, di mana akan setara dengan konversi gula, glukosa, dan fruktasa. Untuk kesimpulannya, perubahan galaktosa menjadi glukosa 6-fosfat, metabolisme UDP glukosa diproses ulang dan siklik dengan jalur keseluruhannya, di mana glukosa galaktosa 1 ditambah adenin trifosfat akan menghasilkan glukosa 6-fosfat dan ADP atau adenin difosfat. Selanjutnya, bagaimana sih bahaya dari kekurangan GALT di dalam tubuh kita, atau bahaya dari GALT jika terdapat kekurangan di dalam tubuh kita? Kekurangan atau tidak terdapatnya enzim galaktosa 1-fosfat uridyl transferase di dalam tubuh akan menyebabkan sebuah penyakit yang disebut galaktosemia. Apa itu galaktosemia? Galaktosemia adalah salah satu penyakit gangguan metabolisme dalam karbohidrat. Galaktosemia terdapat dalam 3 tipe sebetulnya. Namun, pada kasus ini, di mana kasus terjadinya kekurangan galaktosa 1-fosfat uridyl transferase di dalam tubuh, merupakan galaktosemia pada tipe 1. Ya, teman-teman, tentu dengan adanya penyakit akan ada pencegahan yang perlu kita lakukan. Pencegahan dari GALT ada 3 poin dapat untuk mencegah
terjadinya kekurangan GALT di dalam tubuh kita. Yang pertama, mengkonsumsi susu bebas laktosa, kemudian melakukan diet laktosa dan galaktosa, dan yang ketiga, rutin melakukan monitoring kesehatan seperti konsultasi ke dokter. Cara pengukuran GALT di laboratorium: analisis mikroarray, PCR, kristalisasi, klasifikasi fenotip, pemberian susu berbahan kentos, analisis statistik, screening GALT, permodelan homologi, kromatografi, dan X-ray. Metode jurnal yang pertama, metode pengukuran dengan melakukan analisis mikroarray, yaitu dengan mengekstraksi limfosit T dari seluruh darah dipimpin menggunakan penyundai Axon menggunakan perangkat lunak Gentex. Pada metode jurnal 2, metode pengukuran dengan mengklasifikasi fenotip, yaitu dengan penyaringan galaktosemia dengan pengamatan bakteri. Pada jurnal yang ketiga, metode penelitian dengan metode analisis statistik, bahwa semua analisis statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proses statistik bervariatas, analisis varian, dan korelasi, uji ekstrak Fisher untuk data kategorikal dengan angka kurang dari 5, digunakan dalam membandingkan keasampingan. Jurnal yang keempat, metode pengukuran ini didasarkan pada pemurnian galaktosa 1-fosfat uridyl transferase di dalam sel darah merah manusia normal menggunakan DIAE salulosa atau merupakan resin yang bermuatan positif yang digunakan dalam proses kromatografi, sejenis kromatografi kolom untuk pemisah dan pemurnian asam nukleat dan protein, dan menggunakan metode 2 langkah kromatografi afinitas pada kolom agarose uridin amino heksil. Baiklah, untuk metode selanjutnya yaitu metode secara PCR, yaitu dengan cara memperbanyak sebuah fragmen DNA dan digabungkan dengan primer yang spesifik, setelah itu diperbanyak dengan didenaturasi. Metode selanjutnya yaitu metode secara X-ray, di mana metode ini dilakukan dengan ronsen bila hasil pengukuran kepala kurang dari 2 SI di bawah rata-rata usia, dan jenis kelamin ini dapat disebut mikrosefali, di mana salah satu faktornya dikarenakan galaktosemia. Metode selanjutnya yaitu metode secara kristalisasi, di mana metode ini dilakukan untuk suatu uridyl transferase galaktosa 1-fosfat yang dikristalisasi dengan menggunakan metode difusi uap dengan polyethylene glikol 8000 sebagai penentunya. Metode selanjutnya yaitu metode secara screening, di mana metode secara screening gen GALT dilakukan dengan sebuah tes galaktosemia dengan mengambil sampel darah dari kulit bayi atau tes urin untuk memeriksa 3 enzim yang diperlukan untuk mengubah galaktosa menjadi glukosa. Metode selanjutnya yaitu metode penelitian dengan mengkonsumsi susu dengan bahan baku kentos kelapa atau haustorium. Berdasarkan kutipan yang penulis ambil dari beberapa jurnal, dapat ditarik bahwa kentos atau haustorium berpotensi untuk menjadi alternatif susu bagi penderita galaktosemia. Bila dibandingkan dengan air tajin atau air beras, kentos atau haustorium memiliki keunggulan dengan adanya kandungan serat, asam lemak, dan antioksidan serta kandungan gula yang mudah larut. Metode selanjutnya yaitu metode pengukuran dengan permodelan homologi, yaitu metode yang menggambarkan prediksi efek struktural dan fungsional dari mutasi pada enzim uridyl transferase galaktosa 1-fosfat terkait dengan penyakit genetik galaktosemia, menggunakan pendekatan komputasi sepenuhnya.
107 mutan titik tunggal disimulasikan mulai dari model struktural enzim yang diperoleh dengan metode pemodelan homologi. Beberapa program bioinformatika kemudian diterapkan pada masing-masing protein mutan yang dihasilkan untuk menganalisis efek mutasi. Dari semua metode yang telah dijelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa metode terbaiknya yaitu metode dari pengujian GALT dengan mengkonsumsi susu kentos. Seperti yang dijelaskan pada jurnal bahwa kentos berpotensi untuk menjadi alternatif susu bagi penderita galaktosemia karena memiliki keunggulan dengan adanya kandungan serat, asam lemak, dan antioksidan, serta kandungan gula yang mudah larut. Selain itu, dibandingkan metode lainnya, penggunaan kentos terhadap penyembuhan galaktosemia terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan jurnal yang lain yang karena ketersediaan kentos di Indonesia pun cukup banyak, sehingga kentos dapat mudah didapatkan. Baiklah, sekian video kelompok 2. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.